takutnya saja. Allah maklum kok kita kerja kayak apa. Ini libur sekarang. Iya, sekarang libur tidurnya. Ya, nanti nyampe rumah kerja lagi. Ada yang sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Allah maklum kok. Kalau kita sholatnya tarawihnya nggak 8 rakaat, cuma 4 rakaat. Allah akan memahami betul, tenang saja. Kalau kita sholat tarawihnya nggak sampai 20 rakaat, tenang saja. Ada perbedaan pendapat tentang 8 dan 20 rakaat. Jadi 11 jadi 23. Terus kita bisa cuma 4 rakaat, 6 rakaat, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita sholat. Ya, kita sholat aja. Nanti udah capek, udah ngantuk, udah berat, tidur. Jangan harus 8 rakaat nih, harus 20. Enggak usah dipikir kayak gitu. Kita niatkan ini adalah bagian dari ekspresi syukur kita kuatkan ibadah. Kalau sudah tidak sanggup, ya, istirahat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini bukan beda kalau sholat maghrib. Capek nih 2 rakaat aja boleh ya? Tidak boleh. Sholat isya nih pegel-pegel kita nih 3 rakaat aja lah. Maghrib aja boleh 3 rakaat. Nah, kenapa sholat isya nggak boleh? Tidak boleh ya. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tarawih boleh. Semampu. La yukallifullahu nafsan. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah disampaikan bulan Ramadan, mari sebanyak-banyaknya semampu kita, dan kalau di luar momen itu jangan dipaksakan, semampu kita raih keberkahan di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan syahrun azim." Ramadan ini adalah syahrun azim, bulan agung. Syahrul Ramadan juga syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Nah, mari kita kuatkan upaya kita, ikhtiar kita untuk meraih keberkahan yang melimpah di bulan Ramadan. Salah satu keberkahan di bulan Ramadan adalah ja'alallahu siyamahu fardhu. Puasanya sepanjang bulan di bulan Ramadan dijadikan oleh Allah sebagai puasa wajib. Mana ada di bulan lain puasa 30 hari, 29 hari, sebulan penuh sebagai puasa wajib. Ada nggak? Sebulan penuh. Enggak, hanya Ramadan. Ini berarti spesial. Ramadan spesial, penuh keberkahan. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayyaman ma'dudat. Kutiba 'alaikumus syiyam. Wajib bagi kalian untuk berpuasa. Allah wajibkan kita berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Ya, kenapa disebut ini ayat tentang Ramadan? Di ayat berikutnya Allah berfirman, ayyaman ma'dudat. Di hari-hari tertentu itu bulan Ramadan ini. Untuk apa Allah memerintahkan kita puasa di bulan Ramadan? Nah, bulan Ramadan ini adalah sarana yang Allah berikan. Sarana, kendaraan yang Allah berikan. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Ingat di ujung ayat itu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi Allah ingin kita mencapai satu derajat, yaitu derajat takwa. Ini kita semua nih, Allah ingin semua mencapai status manusia berlevel takwa. Nah, nanti akan kita cerita di level takwa itu ada apa aja. Ya, ini sama ketika teman-teman saya minta datang pergi ke mana? Tolong kalian pergi ke Aberdeen. Wah, Aberdeen. Terus saya tidak, karena saking sayangnya saya kepada teman-teman, bukan hanya saya suruh ke Aberdeen, tapi juga saya sediakan mobil busnya gratis.
Asik masing. Asik. Disuruh ke Aberdeen, kemudian disediakan mobil gratis, dan di Aberdeen saya sediakan sana makanan prasmanan, enak-enak, sama bingkisan serba wah. Wah, serba wah. Sama. Yang analoginya begitu. Allah dengan kasih sayangnya yang besar, Allah menghendaki kita semua berada di level takwa. Dan untuk menuju ke sana, Allah siapkan mobilnya, sopirnya, bensinnya. Gratis semua, kita tinggal naikin itu mobil. Lalu kalau kita sudah takwa apa? Nah, kalau kita sudah bertakwa, ya Allah berfirman apa? Firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, apapun masalah kehidupan yang kalian miliki, nanti Allah akan berikan solusi dan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau kita bertakwa kepada Allah, nanti akan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Gitu ya. Jadi Allah ingin, sebenarnya gini, Allah ingin memberikan kita segala yang kita butuhkan, agar kita bisa mengalami kehidupan dengan tenang, nyaman, bahagia. Ya nggak? Gitu. Bukan hanya kemudian kita selamat di dunia, kita juga akan Allah inginkan kita selamat di akhirat. Ini Rabbal. Menuju ke sana, Allah sediakan kendaraan dan sarananya, yaitu salah satunya adalah Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Gitu ya. Jadi teman-teman, Syahrul Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Syahrul Mubarak. Fihi, kata Rasulullah, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Lailat, yaitu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Itu dia. Ya. Hanya ada di bulan Ramadan. Bayangkan tuh, satu malam bukan setara, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan berapa tahun? 80. Masih Ustaz Abu pernah ngasih tahu. 83 tahun lebih 6 bulan lah kira-kira. Nanti tinggal dihitung lagi. Saya baru dengar tadi juga. Kalian baru dengar lagi gitu. Jadi ingat. Alhamdulillah. Ya. Itu panjang sekali itu. Jangan-jangan kita nggak nyampe umur segitu. Betul. Jangan-jangan gitu. Jangan. Iya, jangan usah daripada sakit-sakitan, nyusahin orang. Ya, tadi selain ja'alallahu siyamahu fardhu, dan Allah juga menjadikan wa qiyama lailahu tatawwu'an, dan malamnya itu kita sholat jadi sholat sunnah. Nah, itu sholat tarawih. Jadi kita perbanyak itu, kita perbanyak. Bukan hanya itu keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menjalankan ibadah puasanya dengan penuh keimanan, penuh ihtisaban, penuh dengan pengharapan kepada Allah, maka insya Allah nanti dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dari sejak dia balik sampai sekarang. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kemauan, selalu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesadaran untuk
memaksimalkan ikhtiar dan usaha kita mendapatkan meraih segala keberkahan yang terkandung di bulan. Dan satu hal lagi teman-teman, Rasulullah bersabda bahwa syahrul Ramadan adalah syahrul sabr. Nah, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita jadikan sebagai sarana untuk melatih kesabaran kita. Ya, melatih kesabaran. Dan kesabaran pernah saya sampaikan juga di Cahayaku di ITN waktu masih di flat jadul yang zaman dulu flat bersejarah, ya kan? Karena di KJRI kalau nggak salah, KJRI, ya, belakang KJRI, bukan di atas Baso Arema. Saya masih ingat. Kesabaran itu yang harus kita latih adalah 3 kesabaran. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Ya. Kemarin masih ingat? Bulan Desember, Januari, malam kita tidur udah kayak apa kita? Udah kayak astronot, pakai kopi kupluk, iya kedinginan, pakai sarung tangan, pakai kalau saya pakai kaos daleman yang panjang, lengan panjang gitu loh, terus pakai jaket juga, pakai selimut yang tebel di dalamnya, kalau nggak yang bulu-bulu atau yang di dalamnya itu ada isinya, ya itu, benar kan? Ya, pakai kaos kakinya celananya dimasukin ke kaos kaki itu. Oh, mohon maaf, sebagian dari kita ya kebelet pipis pun tengah malam minta. Bener nggak? Saya pernah di musim kayak gitu, saya tinggal dulu nginep di teman saya. Di mana? Di Songsoy. Di Fanling. Dia kosan kayak begitu, kagak ada air panasnya. Bayang, airnya kayak apa? Oh Allah ya salam. Tapi begitu alarm kita bunyi, begitu HP kita bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau pipis kita bisa tahan, tapi ini panggilan ibadah, harus sabar kita. Copot tidak susah. Begitu nggak? Kebayang nggak? Kita pakai air dingin mengkeret, nggak mengkeret. Kita pakai air panas, habis itu pada kering-kering. Serba salah. Kita harus sabar. Terus kapan kita melatih sabarnya? Saat ini. Ramadan ini. Ramadan adalah syahrul sabr. Kalau sebelumnya nih, kalau bukan Ramadan kita nggak makan seharian kayak begini, saya nggak sahur. Pengen sahur, cuma kagak bangun. Korma tuh udah saya pegangin dari tidur. Dari jam 2 tidur pegangin korma. Oh, gitu. Begitu bangun, lihat ini udah jam 5 lewat. Ya salam. Udah. Tapi kalau buka, sampai sekarang lihat saya ada lemesnya. Cuma tadi naik tangga 3 lantai sanggup, alhamdulillah. Coba lihat teman saya ngomong masih kuat, ya nggak? Coba kalau bukan bulan Ramadan, udah lapar itu berasa banget. Betul. Semua ngalamin kan? Iya. Tapi Ramadan Allah berikan kekuatan ekstra buat kita. Di sinilah kita melatihnya. Nah, kalau kita udah latihan sepanjang Ramadan, nanti di bulan-bulan lain kita sudah terbiasa dengan kesabaran. Sabar kedua adalah sabar ketika kita berhadapan dengan peluang maksiat dan dosa. Ini juga berat. Sekarang nih kita alhamdulillah, kita bersyukuri bulan Ramadan hadir di musim kayak begini. Masih enak, Pak? Kemarin siang hujan. Saya namanya kerjanya begini, ya nggak? Saya buka jendela dikit, saya taruh kepala saya di bawah jendela, pulas saya, ya toh, sampai asar, nikmat betul. Ya nggak? Coba dulu, tahun sebelumnya, Masya Allah itu seperti. Pokoknya bulan puasa biasanya barengan dengan
dengan musim di mana pemerintah Hong Kong nyewa emperan neraka. Benar nggak? Iya, panas itu jadi tiga kali lipat. Pertama panas dari atas, matahari. Mataharinya memang panas, panas cuaca. Kemudian sabar dulu. Itu pertama. Yang kedua, panasnya itu karena kita nggak ada di sini, nggak ada tanah. Kalau dia kena tanah kan dia mendem panas. Tapi ini kan beton. Dari atas kita kena panas, terus dia mantul dari bawah kena dari kita dari bawah kena, dari atas kita dari bawah kena. Kemudian yang di dalam ruangan dia buka AC segede-gede alaihim gambreng, ininya apa, AC-nya kan kipasnya keluar, kita jalan tuh kena dari samping. Ini kayak judul filmnya Dono Kasino, apa, mundur kena, atas kena, bawah kena, kiri kanan harus sabar. Betul. Yang saya yang laki-laki, yang perempuan nggak begitu berat untuk urusan ini. Saya laki-laki nih ya. Kalau lagi musim panas, kebayang nggak emak-emak di sini pakai pakaiannya? Bukan seksi. Bajunya tuh baju yang kurang kain semua. Iya kan kalau musim panas kan? Iya. Paling nenek-nenek pakai topi yang itu tuh. Pakai topi yang biasa dipakein ke anjing juga kan ada tuh begitu. Iya kan? Jadi biar mengurangi panasnya kan. Cuma kan atau di sini kasih kipas gitu. Tapi selebihnya pakai kan harus sabar. Kita menghadapi itu semua harus sabar. Teman-teman, ya kalau santrinya Ustaz Abu sih insya Allah aman. Tapi yang teman-teman di luar sana, lihat no, yang di Kolon Park, yang di bundaran danau itu apa? Kolom. Kalau jam 5:30, kalau saya turun dari Masjid Al-Fadilah, iya nggak? Masya Allah. Itu berapa tahun di sana? Enggak, lewat doang. Iya, loh gimana mereka? Itu kan tidak sabar. Nggak sabar gimana? Dulu kan sebelum berangkat ke Hong Kong, dulu sekali zaman saya masih remaja itu kan ada ANTV, nonton TV kita, ANTV. Jadi dulu ada telenovel, ada sinetron. Kalau ANTV konsisten, apa? India, film-film India. Zaman dulu saya waktu mahasiswa kan saya aktivis. Saya itu biasa mengidolakan pegiat-pegiat aktivis, misalnya Che Guevara yang apa, terus Nabi Muhammad kan nggak mungkin ada fotonya ya nggak, atau kadang ada katanya foto Sayyidina Ali, ada kan yang kayak gitu. Itu posternya tuh kita pasang tuh di belakang pintu atau di kamar, gede alaihim gambreng gitu. Iya. Foto-foto Saddam, kalau saya suka Saddam Hussein dulu. Saddam Hussein gede ininya. Jadi ini tokoh pemberani gitu loh. Tokoh pemberani. Gitu. Saya model kalau ada orang berani sama Amerika, saya seneng gitu loh. Ada yang berani sama Israel, saya senang. Gitu. Model saya tuh dulu begitu waktu jadi aktivis. Nah kalau mama ini yang nonton ANTV, film-film India yang nggak boleh ngelihat tiang sama batang pohon, langsung muter-muter nyanyi. Ingat masa-masa kita masa jahiliyah dulu? Jujur aja, ya toh. Wah, Sahrukan yang sering itu, fotonya gede di kamar. Ada nggak yang ngalamin? Ada. Iya, foto yang taruh di belakang. Ini jujur aja. Coba alhamdulillah kita dapat hidayah. Nah, kita sudah. Yang lain belum, masih banyak di sana. Lah itu poster itu. Kalau saya tentu saja Che Guevara, Saddam Hussein sudah pernah saya cium-ciumin. Demi Allah nggak pernah. Tapi ada mama ini yang ini. Kita wallahu alam ya lah. Oh, dulu kan idola. Kebayang nggak kalau ketemu? Teman-teman coba kalau artis datang. Alhamdulillah saya ada foto saya wajar sama Julia Perez. Nggak pernah tuh saya kemudian foto selfie Julia Perez. Nggak ada, malu lah saya. Iya nggak? Iya. Ketemu Maya Ahmad, Maya Estianti, ketemu Arman Maulana. Nggak ada.
foto dong, gitu-gitu. Kalau mama kan, alhamdulillah saya enggak, gitu. Alhamdulillah enggak. Tapi mama yang kasus tadi kembali tadi ANTV ke India, itu gambarnya aja digituin. Sekarang begitu ke Hong Kong banyak yang mirip Sahrukan. Bukan hanya fotonya doang. Kebayang nggak kalau sahabatnya sedikit? Kebayang nggak apa yang terjadi? Ya yang terjadi itu, yang terjadi di bundaran itu. Mereka bikin barang anak-anak yang pengen. Jelas rumah. Ya, yang nggak ada sarungan juga nggak ada masalah. Sabar kedua, sabar dari berbuat dosa. Sabar ketiga adalah sabar ketika ini yang paling umum kita ketahui. Sabar ketika kita mendapatkan musibah kehidupan. Lagi sayang-sayangnya sama suami, suaminya diambil, direbut pelakor. Iya. Sebenarnya kadang-kadang yang salah bukan mereka juga, yang salah kadang-kadang kita juga. Udah ketahuan suami sendirian ditinggal di kampung. Suami minta beliin motor ninja dikasih. Motor ninja, nih gini ya teman-teman ya. Kalau suami minta beliin motor VR ya, yang motor belakangnya ada gerobaknya, ada baknya. Mungkin nggak dia minta beliin gituan terus dipakai buat boncengin cewek cakep di belakangnya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi kita ini bawaannya, kalau suami kita beliin motor ninja yang keren gitu, kitanya bangga. Lah, motor ninja keren-keren gitu kalau nggak boncengin cewek, buat apa? Buat gini-gini doang, di jalannya sendirian, nggak seru. Boncengin anak. Yang ikut salah siapa? Boncengin anak. Yakin buat boncengin anak itu? Yakin. Ya makanya. Jadi yang ikut turut bersalah siapa? Yang beliin juga. Akhirnya apa? Jadi kitanya harus ngerti. Kalau kita beliin motor yang ada baknya, beliin. 2 pun beliin. Lah motor ninja. Kita beli mobil. Terus, Pak, kita udah punya mobil, udah punya ini. Aku pulang ya, jangan dulu. Mauan aja lagi. Nggak curiga. Gitu. Jadi, tolong teman-teman. Ya, teman-teman. Ini harus ada kesadaran dari kita juga. Pertama, teman-teman perempuan di sini nggak punya kewajiban menafkahi suami. Oke. Apalagi ngebeliin motor. Apalagi motor ninja. Sekarang ini nggak begitu ngetren ya. Dulu sekali ingat nggak motor ninja hijau yang Kawasaki ninja. Sekarang ini PCX, NMAX. Gitu. Nah teman-teman tolong ya, itu kita harus paham betul. Gitu, harus paham betul. Ya, harus sabar derita itu. Atau mungkin ada yang diberikan musibah, lagi enak-enaknya, lagi seru-serunya beraktivitas, bermajlis tiba-tiba sakit. Harus nginep di rumah sakit. Semua itu Allah yang takdirkan. Jangan mengeluh, apalagi mengeluh rame-rame di Facebook. Aduh, dipiralin. Aduh. Story WhatsApp. Mengadu itu hanya kepada Allah. Ya toh? Seperti Nabi Musa alaihissalam selalu mengadu kepada Allah dengan membaca doa. Ada yang tahu doanya? Nabi Musa? Kalau coba kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Wa ilaikal mushtaka. Wa ilaikal mustaka. Wa antal musta'an. Wa antal musta'an. Wala haula. Wala haula. Wala quwwata. Wala quwwata. Illa billahil aliyyil azim. Illa billahil aliyyil azim. Ada udah hafal doa ini? Mau hafal ini? Jadi kalau kita ada cerita yang pokoknya kayak yang kemarin itu di Facebook viral tuh. Meraung itu di mana sih? Victoria Park ya mungkin ya. Wow, coba contohin. Yang tahu siapa? Coba contohin. Contohin gimana? Meraung, bukit yang
kabarnya ibunya meninggal, dia nggak bisa pulang. Terus suaminya diambil orang, anaknya dibawa. Mungkin suami dibawa orang mungkin nggak begitu menyakitkan, tapi anak dibawa. Nah ini juga sewaktu saya dulu bantu Ustadz Muhaimin di Masjid Wancai, ya. Setiap hari kan banyak konsultasi datang ke ruangan saya. Ada selalu datang keluhannya sama. Jadi dia ini rumah tangga, kemudian dia ini selalu diminta kirim duit oleh suaminya. Walaupun dia nggak punya duit, harus disuruh kirim. Kalau enggak, ancamannya apa? Anak tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup. Anaknya 3. Aduh, saya pengen ngomong, Bu, dia ngerokok aja minta duit sama ente. Mau bawa lari anak. Emang anak nggak perlu diempanin? Terus kalau lebaran nggak perlu beliin baju baru. Terus kalau sekolah nggak perlu bayar SPP. Sanggup dia bawa lari anak. Terus kalau dia bawa lari, dia gendong kuat, 3 digendong. Kalau dia pakai mobil, dia bisa beli bensinnya. Jadi kadang-kadang tuh dipakai. Dia tahu, mereka tahu bahwa kita sayang sama anak. Jadi anak dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya bisa derita kayak begitu, mengadulah hanya kepada Allah dengan baca doa ini. Insya Allah nanti Allah akan kuatkan. Ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Allah. Allahumma lakal hamdu. Nah, yang lain dengerin. Satu saya suruh, yang lain dengerin. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Wa ilaikal mustaka. 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 Wa ilal mustaka. Wa ilaikal mustaka. Wa ilaikal mustaka. Shit. Shashaw wali shashna minal mushti mushashaw wali sha. Coba. Mustaka. Ayo. Mustaka. Push. Coba push. Nah, cara pakai mim. Push. Itu mah nggak lari kucingnya. Push. Ya wa ilaika. Wa ilaikal mustaka. Allahumma lakal hamdu 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 wa ilaikal mustaka. Mustafa. Kita ngaji tidak dengerin saya katanya. Bang Mustafa, Bang Topa, Mas ya? Coba ulangin, Mustafa. Benar. Gak apa-apa, ini emang agak panjang. Mustaka. Yang lain dengerin. Jadi ini seperti kita mengulang-ulangi gitu. Allahumma lakal hamdu. Iya benar. Yes. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Ya. Ini Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. ya. Yang belum ditunjuk siapa? Ini yang mobil ini, Pak. Lebih panjang lagi. Aja. Wa antal musta'an. Wa antal musta'an. Wa ilaikal mustaka 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 wa antal musta'an. Ini belum. Ini dulu. Ya
Dekat ya harus. Emang saya tadi ngajarin wa ilaikal mustaka. Udah kan? Coba lagi. Ya bareng-bareng dulu. Dengerin semua. Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya, bolehlah. Mush. Sin. Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Aduh, ngumpet aja. Wih, ngumpet ini loh. Saya gini dia kemari. Dia kalingan ini. Aduh. Ya, benar. Hah? Mustafa lagi aja, oh sama. Coba fotonya liatin, jangan-jangan orang yang sama. Hah? Jangan cowok yang sama, coba. Mustafa dua-duanya ini. Coba benar. Masya Allah, astagfirullah, subhanallah ya. Ya. Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. ya, betul. Ya lagi. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Wa ilaikal mustaka. Wa ilaikal mustaka. Wa antal musta'an. Wa antal musta'an. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. 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 Wa antal musta'an. Wa antal musta'an. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Allah, masih ada yang ngaco ini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Yang masih kelibet lidahnya. Berasa di saya. Allah, makanya dengerin dulu, jangan ikutin dulu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada sudah hafal? Coba. Vokal dulu. Kalau hafal, kalau ini hafal berarti jatahnya. Silakan diambil. Harus berani, harus pede, nggak boleh nyontek. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sah. Sah. Jangan pernah mengadu kepada orang manusia. Kalau kita dapat musibah hidup, dapat persoalan, kita mengadu kepada manusia, padahal itu musibah datang dari Allah. Musibah itu semua terjadi atas izin Allah. Itu kita seolah-olah ngomongin Allah. Ya lah, misalnya saya ngadu nih, ibu, terus gini, itu kan
seolah-olah, Allah kok beginiin saya ya? Nah, benar nggak? Iya. Jangan, nggak boleh. Mengadulah hanya kepada zat yang menghadirkan masalah itu kepada kita. Dia dengan mudah kasih masalah, tentu saja dia juga zat yang paling mampu dan pasti bisa mengambil masalah itu memberikan solusi buat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha. Doa tadi, Allahumma lakal hamdu. Biasa kalau kita berdoa, kita puji dulu. Kita kan, ibu mau minjem duit sama saya. Misalnya mau minjem duit sama saya. Biasa dong, Bang Razak, anaknya cakep banget ya. Jadi biasa dong, selalu begitu dong. Begitu dong. Ujung-ujungnya, Bang, ini ya baru. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Alhamdulillah laka. Gitu. Lakal Hamdu. udah tahu dong artinya lakal hamdu. Jadi apa? Wa ilaikal mustaka. Dan kepadamu lah kita semua mengadu. Wa ilaikal mustaka. Engkaulah tempat mengadu. Itu kan sama dengan yang setiap hari kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma kadang kita nggak menjiwai, gitu. Wa antal musta'an, dan hanya engkaulah yang dapat memberikan pertolongan. La haula wala quwata illa billah. Itu artinya. Jadi kita bisa memahami itu, ya. Dan kalau misalnya memohon itu kepada Allah harus yakin. Ibu misalnya mau minjem duit sama saya, minta duit sama saya, minta nih, Bang, saya butuh duitnya 50.000, minta dong. Tapi ngomong juga begini, belum saya jawab udah ngomong begini. Tapi saya mah yakin Bang Razak nggak mungkin ngasih. Saya kasih nggak begitu? Kagak bakalan. Itu palingnya, itu. Sampai lu minta tapi bilang gua pelit, nah, gitu. Tapi nggak yakin. Kita pernah nggak berdoa sama Allah, ya Allah, saya pengen dapat gaji $100.000 sebulan, tapi engkau kayaknya nggak akan kasih deh ke saya. Pernah nggak doa kayak gitu? Nggak pernah, tapi yang belakang itu di hati. Di hati, ya Allah, nangis lucu air mata, tapi di hati, kayaknya nggak dikasih deh. Ya pesimis. Loh, yang di hati kan Allah dengar. Iya. Kita ngomongnya di hati nih. Kan dengar juga Allah. Atau hanya enggak? Dengar enggak Allah? Itu kan sama aja kita ngomong, ya Allah minta dong, tapi kayaknya nggak akan dikasih deh. Bener nggak? Jadi harus yakin. Harus yakin. Dan itu harus kita latih terus. Kita latih. Keyakinan itu kepada Allah kita latih terus. Makanya orang zaman dulu, dia latih keyakinan dia latih terus sampai akhirnya bisa jalan di atas air. Coba kita sekarang jalan di atas air. Karena dia latih kemampuannya, latih juga keyakinannya. Coba saya sekarang disuruh, coba teman-teman 3 orang ruku berderet begini, 3 orang semua kan? Berderet, saya lompatin, bisa nggak sekarang saya? Nggak bisa. Pertama saya nggak latihan. Yang kedua, saya nggak yakin kalau sekarang. Tapi dulu ketika saya di pesantren, saya ikut tapak suci, bukan 3 orang, 10 orang berderet ruku. Saya lompat dari sini ke sana. Nggak ada kena dengkul saya itu. Bukan hanya saya, teman-teman saya juga. 15 orang. Jadi kita latihan 1 orang, seret. 2 orang, seret. 3 orang, seret. 10 orang, seret. 15 orang bisa. Karena kita latih dan bukan hanya latih lompatnya, tapi juga kita latih yakinnya. Kalau setengah yakin, nanti yang ujung kasihan kena dengkul kita, giniannya nih. Aduh, katanya. Bener nggak? Mana di pesantren kita kurus-kurus banget, makan ala kadarnya kan nggak ada krempeng-krempeng kan. Kan dengkul kan tajam banget jadinya. Iya nggak? Iya. Jadi harus kita latih lompatnya, harus kita latih yakinnya. Sama dengan Allah, kita harus latih yakinnya. Dan sekaranglah saatnya bulan Ramadan adalah syahrus sabar, kita latih kesabaran 3 hari. Dan apa kata Rasulullah?
was-sabru thawabuhul jannah. Dan kesabaran itu ganjaran dan pahalanya adalah surga. Mudah-mudahan kita semua bisa melatih kesabaran kita menghadapi 3 hal tadi, ibadah, melawan kehendak untuk berbuat dosa, dan juga menerima segala apapun Allah takdirkan. Kita juga bersabar, kita latih sepanjang Ramadan ini, sehingga kalau itu sudah terlatih, kita hanya mengadu kepada Allah, dan nanti kita mati dalam keadaan husnul khatimah. على هذه وكل نية صالحة حاضرة بنبي الصبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وقرابته وأصحابه شيء لله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita juga bermohon agar Allah selalu berikan kita kesehatan, baik kesehatan fisik, badan, maupun kesehatan pikiran, kesehatan hati, ya. Kita juga berdoa agar orang-orang yang kita cintai, dan orang yang mencintai kita sebenarnya mereka semua juga diberi kesehatan, keberkahan hidup, selalu berlimpah kasih sayang dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kalau seseorang sudah meninggal dunia, apa seluruh amal ibadahnya terputus, ya in qata amal ila min thalathin sadaqah jariyah wa ilmin tafawi awwaladin salihin yadullah. Mari kita doakan orang tua kita, kakek nenek kita, kerabat-kerabat kita sudah meninggal dunia, agar Allah ampuni dosa-dosa mereka, agar Allah berikan limpahkan kasih sayangnya kepada mereka di kehidupan mereka yang baru ini di luar kehidupan dunia. Ala hadiniya lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يافي نعما ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعاء قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سهل أمورنا سهل أمور والدينا سهل أمور أستاذنا علينا وسهل أمور مجالسنا خصوصا مجلس Institut Tibbun Nabawi هذا وسائر أمور بلداتنا إندونيسيا ما دامت السماوات والأرض. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حاجتنا ولا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصل لنا الذي وعصمة أمرنا وأصل لنا دنيانا الذي بها معاشنا واصل لنا آخرتنا الذي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تفضل منا يا الله بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دعوهم يا سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Teman-teman, saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ada yang keliru atau ada yang salah, atau cara saya menyampaikannya